Ya teman-teman, balik sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi, dan dimana PC-nya sudah jadi di sini, sebelah sini ya, dengan harga hampir 11 juta. Ya bisa dibulatkan 11 juta lah, bisa dibilang seperti itu. Dan semua part-partnya ada di sini semua. Untuk gaming maupun editing sangat sanggup untuk saat ini ya, dimana PC-nya seperti ini full RGB. Ada LED strip juga di bagian bawah dan juga di bagian sampingnya. Karena emang ini PC-nya sangat kecil sekali menggunakan Aerocool Trinity Mini, jadinya LED stripnya saya kasih di tempat yang ya terbuka lah, yang dimana tidak di bawah mubu tapi di bagian samping fan di bagian bawah dan juga di bagian samping sana ya, intinya seperti itu. Dan juga semua fan-nya bisa diganti kecuali yang belakang, seperti contoh ini ya, aku ganti auto dulu supaya RGB ya, RGB seperti ini ya contohnya, karena saya menggunakan Vantage Turbine FV301. Sebelum saya lanjutkan apa aja partnya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Yang pertama, saya menggunakan prosesor Core i5 10400F yang dimana sudah tertangkap di sini. Saya membelinya tray, jadi tidak ada boxnya di sini ya. Berbeda kalau yang serinya box, dia itu ada boxnya. Kalau yang ini tray dengan harga lebih murah, 2.150.000 untuk saat ini. Sangat murah sekali, 6 core 12 thread untuk bermain game maupun streaming sangat sanggup sekali ya. Seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan mubunya ini ASRock B560M Pro 4 yang kecil, yang serinya M ya, yang dimana seperti ada lihat di sini, dia tuh kecil dan juga sangat full sih. Dari segi port-portnya aku suka karena banyak banget port-portnya yang sesuai, seperti RGB header yang 3 pin dan juga 4 pin. Aku suka sih kalau yang ini karena banyak supportnya lah. Untuk yang ini dengan harga 1.620.000 sudah termasuk ongkir kalau yang itu, karena emang beratnya itu lebih dari 1 kilo ya, intinya seperti itu. Mereknya ASRock. Yang kedua, saya menggunakan tim Delta yang ini, tim Delta RGB yang berwarna putih seperti yang ada di gambar sini ya, seperti yang dilihat di sini lah, yang ada RGB-nya bisa diatur dengan menggunakan softwarenya dengan harga 1.100.000. Tapi ini second ya, RAM-nya ya, bukan baru. Kalau baru sekitar 1,3, kalau yang second aku jual 1,1 sih, yang dimana sudah ada di situ dan bisa di OC ke 3.200 karena mobilnya menggunakan B560M, yang dimana bisa di OC sih, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan GTX 1050 Ti colorful dual fan yang ada di situ ya, butuh 1x6 pin, yang dimana sangat lebar sih kalau yang ini, kayak full ya bisa dibilang seperti itu, dengan harga 2,9 juta. Tapi ini second ya, bukan baru. Kalau baru ya sekitar hampir 4 juta sih kalau betul, kalau yang baru ya. Kalau yang second dia tuh masih di bawah 3 juta kalau bisa dapat ya, karena saya tuh mendapatkan 2,9 juta. Merek colorful, 4 GB VRAM-nya sangat cukup sekali sih untuk bermain game maupun live streaming untuk game-game yang agak ringanan ya, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD PNY yang di sini untuk boxnya ya, PNY 256 GB sudah saya tancapkan di bagian bawahnya situ, bagian bawah lah, bukan di bagian atas yang ada heatsinknya, karena di bagian atas tersebut dia itu tidak support dengan yang 3 kali, yang gen 3x4 lah, kayaknya sih support yang 4x4 sih, tapi aku juga kurang tahu. Tapi yang di bawah masih bisa karena emang sama-sama 3x4 Ultra M.2 lah, jadinya aman aja dengan harga 530.256 GB. Selanjutnya harddisk saya menggunakan 1 tera, itu baru ya, harganya 600.000 WD. Udah ada di dalam situ, tidak ada boxnya sih, emang kan low spec ya kalau yang harddisk WD tersebut yang baru. Jadinya sudah saya tancapkan di bagian dalamnya situ, intinya situ 1 tera lah intinya di dalamnya. Selanjutnya saya menggunakan ini CPU coolernya, PC cooler Paladin 400 ARGB ya, dimana ada RGB-nya di bagian depannya tersebut. Ya dimana itu sangat bagus sekali kalau menurutku untuk yang Paladin 400 dengan RGB dengan harga di bawah 300.000. Boxnya ada di sini karena bisa mendinginkan Core i5 10400 di bawah 60 derajat. Ya, seperti video yang sebelumnya ini ya, saya reviewnya ini sangat bagus sekali dan juga rekomend kalau yang PC coolernya ini. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini Thermaltake yang dimana 600 watt 80 plus yang wet, dan juga ini RGB ya, seperti ada di sini ya, dengan harga 620.000 karena saya kasih harga murah untuk yang stoknya ini, karena tinggal satu aku kasih aja ini dengan harga murah, dan juga ada RGB di bagian dalamnya meskipun tidak kelihatan sih dari samping. Kalau dari sini kelihatan ya, kalau dari sini ada berwarna biru, merah, bisa diganti-ganti juga seperti Aerocool Lux-nya itu. Dengan harga 620.000, 600 watt ya lumayan sih kalau menurutku dengan harganya, dan juga performanya juga bagus sih Thermaltake, dan juga sudah terkenal lah untuk mereknya. Selanjutnya saya menggunakan ini Vantage Turbine yang dimana FP301, yang dimana saya membelinya 6 fan. Ini 3 dan juga ini 3 ya, jadinya 6 fan. Saya kasih depan 2, atas 2,
di bawah 2 dan juga di bagian belakang 1. Tapi kalau yang satunya ini dia tuh bawa dari casingnya ini, karena casingnya itu free 3 fan. 14 di bagian depan 2 dan juga satunya di belakang. Ya intinya seperti itulah. Dengan harga 520.000 kalau duanya ini ya. Dua ya, bukan satu ini ya. Kalau dua ini 520.000, satunya 260.000 lah. Intinya seperti itu. Selanjutnya untuk LED-nya, LED strip saya kasih di bagian bawah ini yang ada lampu-lampunya, di bagian samping juga ada, di bagian sananya kalau kelihatan dari kamera ya. Kalau nggak kelihatan nanti Anda bisa lihat di reviewnya aja. Ya dimana saya menggunakan dua, jadinya satunya itu 40.000, kalau dua 80.000. Dia bisa menyambung ke controller dari Vantek turbinnya ini. Dia tuh menggunakan 4 pin power, jadinya di sini dia tuh juga support sih 4 pin power, tapi cuma ada 2 aja. Dan untungnya saya menggunakan 2 strip, jadinya full dan bisa nyambung kalau yang ini. Dan cocok lah. Intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan casing Aerocool ini. Trinity Mini. Sangat mini sekali dan juga full RGB. Dari bagian bawah, tengah, samping, kiri, kanan, dan juga atas full RGB. Dari segi RAM-nya, CPU cooler-nya, full RGB seperti ini. Tapi yang bagusnya dari segi kabel manajemennya di bagian belakang, dia tuh malah mudah sekali untuk ditancapkan lah. Dalam artian kalian tuh menutup casing di bagian belakang ini, Anda masukkan sangat simpel sekali sih, nggak usah ribet-ribet lah, kabelnya masih tertata rapi di bagian belakangnya. Ya bisa dibilang kabel manajemennya bagus sih kalau yang ini. Meskipun ini kecil casingnya, tapi di bagian belakangnya itu terbilang ya longgar sih ya. Dan juga ada banyak kabelnya lah, ininya seperti itu, ini sangat bagus. Dan totalnya hampir 11 juta, ya bisa bilang 11 juta lah dengan semua part-partnya ini. Apakah rekomen atau tidak, ataukah kalian suka dengan RGB-RGB-an? Ini tuh ringkes sih, kecil ini ringkes tapi banyak RGB-nya seperti yang ada di sini. Ini pesanan dari orang Rio, dia tuh inginnya seperti ini. Kecil, putih, dan juga banyak full RGB di bagian depannya, dan juga bisa diatur menggunakan remote. Seperti contoh ini, ganti-ganti warnanya aja. Ini warna bisa diganti, warna merah, dan juga di auto aja supaya RGB. Itu aja dari saya, kita akan lanjut saja untuk mereview CPU-nya ini untuk gaming ya. Yuk. Dan lalu yang pertama untuk pengujian tes booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe PNY, dan kita tunggu aja seberapa cepat dia. Dan dia mendapatkan 18 detik. Kalau menurutku sih ya terbilang standar cepat lah, emang standarnya NVMe itu di 15 detik. Ya tapi kalau yang ini nggak masalah sih, karena emang berbeda PC, berbeda kecepatan biasanya. Intinya seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke HD Sentinel, yang dimana saya akan mengatas untuk SSD dan juga harddisknya untuk kesehatan dan juga performanya. Yang pertama SSD-nya PNY, dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga node-nya dia itu perfect, dan juga suhunya 41 derajat. Terbilang agak panas kalau yang ini. Kalau yang zaman dulu dia tuh dingin, tapi kalau yang sekarang rata-rata ya agak panas lah, yang dimana udah berubah lah. Selanjutnya di harddisknya, yang dimana saya menggunakan 1 tera untuk WD yang baru. Dan dari segi performa dan juga kesehatannya 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect, dan juga suhunya 39 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini, di bawah 40. Kalau baru biasanya dingin sih, daripada yang second dia tuh kadang panas kadang dingin juga. Tetapi kalau yang baru lebih terjamin. Selanjutnya dari segi kristal disk mark, yang dimana saya menggunakan SSD PNY yang serinya NVMe, dan dia tuh mendapatkan 1706 untuk membacanya dan juga menulisnya 1133. Dan jika lo kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam boxnya atau di bungkusnya, dia tuh uploadnya 1700 per 1100. Yang pertama dari segi membacanya 1706 ke 1700 ya hampir sama lah, hanya tempat 6 bisa dibilang sama, dan juga menulisnya juga sama sih, 1133 ke 1100, terpaut 33 aja. Jadi intinya dari segi kecepatannya itu sesuai. Selanjutnya di HW monitor, yang dimana saya menggunakan Paladin 400 ARGB, yang dimana untuk pendingan Core i5 10400F, dan untuk minimalnya dia itu mendapatkan 33 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop, terbilang dingin kalau yang ini.
dan juga maksimalnya mendapatkan 54 derajat. Ini juga sangat dingin sih, di bawah 60 derajat, yang dimana saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut di tes CPU, dan maksimalnya ke 54 derajat. Kalau menurutku ini sangat rekomend sekali sih, dengan harga 300 ribuan nggak sampai, atau 300 ribu pas lah. Paladin 400 ARGB ini ada RGB-nya, estetika dan juga performanya itu bagus. Selanjutnya di Cinebench R15 untuk tes OpenGL yang mendapatkan 140 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1050 Ti 4GB, dan juga CPU yang mendapatkan 1336 untuk standar Core FX 1400F. Selanjutnya kita next di gamenya, yang dimana di GTA 5 1080p dan juga settingan high. Rata-rata FPS mendapatkan 114 fps, terbilang tinggi juga kalau yang ini. Settingan high masih di atas 100 fps, masih sangat nyaman lah untuk bermain game ini. Selanjutnya di CSGO 1080p dan juga settingan high. Rata-rata FPS mendapatkan 200 fps lebih, yang dimana saya kasih lebih lah karena aku juga kurang tahu sih pasnya berapa, tetapi di bagian depannya 200an lah, intinya seperti itu. Untuk live streaming masih bisa. Selanjutnya di Valorant 1080p dan juga settingan high. Rata-rata FPS mendapatkan 185 fps, ini juga masih sangat nyaman juga, untuk live streaming masih bisa di game Valorant. Selanjutnya di Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high, rata-ratanya mendapatkan 75 fps, sangat nyaman juga kalau yang ini. Apalagi kalau menggunakan monitor yang 75Hz, ini sangat cukup sekali karena sama-sama 75. Selanjutnya di game Dota 2 1080p dan juga settingan high, rata-rata FPS-nya mendapatkan 112 fps, masih nyaman juga untuk bermain game ini karena masih di atas 100 fps. Selanjutnya di Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan high, rata-rata FPS mendapatkan 77 fps, masih aman juga untuk bermain game ini. Settingan rata kanan lah ya, karena gamenya ini lebih cenderung ke VGA nya yang kalian pakai. Minimal di VRAM 4GB sudah sangat nyaman sih kalau yang ini. Selanjutnya yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana tidak ngapa-ngapain di desktop atau diam aja atau posisi idle, dia itu mendapatkan 54 watt. Cukup irit juga kalau yang ini 54 watt, ya masih standar lah. Dan juga maksimalnya dia itu mendapatkan 154 watt, yang dimana ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga high atau rata kanan semua lah. Dia itu maksimalnya mendapatkan 154 watt, tapi rata-ratanya sih ya di 130 maupun 140 wattan lah, intinya seperti itu. Dan kesimpulannya, ini rekomend atau tidak dengan harga 11 juta? Kalau menurutku sih ya rekomend sih, yang dimana zaman sekarang harga VGA pada naik. Untuk harga 11 juta ini sangat rekomend, meskipun VGA nya second ya, bukan baru. Untuk rakitan Core FX 1400F dan juga GTX 1050 Ti. Untuk gaming, editing maupun live streaming masih sangat sanggup sih kalau yang ini, tergantung game kalian kalau live streaming. Dan juga ini paling rekomend di harga 11 juta. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat. Untuk partnya seperti ini. Mungkin link di bawah tidak ada VGA nya ya, karena dulu tuh saya membelinya pada saat stoknya tinggal satu. Tapi ya nggak masalah, tinggal Anda cari aja di Tokopedia maupun di Shopee juga ada VGA second. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.